Hey guys, William di sini dan hari ini aku membahas tentang apakah kalau jualan itu perlu followers yang banyak. Karena banyak banget yang nanya tentang hal ini, jadi aku bahas aja di Instagram sih, di sini sih belum banyak gitu ya. So let's get started. Kalau misalnya teman-teman pernah nanya nggak gini, Kak aku pengen bikin Instagram, cuma Instagramku nggak banyak followers, yang bisa nggak sih jualan? Ya kamu pasti bisa lah, nggak mesti banyak kok Instagram followers, segini juga bisa kok. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata kayak gitu, mungkin itu biasanya datang dari aku. Jadi aku itu adalah orang yang followersnya nggak pernah banyak-banyak banget gitu ya. Dari zaman-zaman aku jualan masih program bahasa Korea, followers terbanyak aku itu sekitar 25-30 ribu, aku lupa. Dan sekarang udah pada turun-turun semua karena aku jarang pakai gitu ya. Tapi yang kali ini aku punya satu followers, aku punya account lagi gitu ya di Instagram, followersnya cuma 4.200 dan aku udah converting itu dari followers ke 100. Jadi aku percaya banget bahwa social media itu bukan ngomongin soal banyak-banyakan followers, tapi lebih ngomongin karena kualitas dari followersnya gitu ya. Jadi kalau followers kita kualitasnya juga nggak jelas gitu ya, orang-orang yang random, apalagi kalau kita beli followers, itu paling worst. Kalau kita beli followers lebih nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Ya mereka nggak akan pernah beli gitu loh. Itu aneh banget, orang yang merasa kayak orang tuh yang ngerasa beli followers banyak dan bisa converting banyak, itu lebih aneh lagi. Karena buat apa? Tapi Kak, bukannya kalau misalnya followers kita banyak itu kita lebih kayak dipercaya ya? Bener sih, mungkin juga karena kelihatannya kan kita punya authority, kita punya credibility, kita udah grow gede. Followers kok gak gede gitu ya. Cuma mungkin cukup besar lah untuk di niche aku sendiri, which is ngomongin soal niche kita tuh insurance industry gitu ya. Udah gede, 4.200-an dibanding teman-teman aku ada 30.000, 40.000, 50.000, banyak banget ya. Jadi nggak gede lah gitu ya. Cuman aku udah converting banyak, aku sampai nggak nyangka itu converting tuh sekali banyak, karena ada beberapa hal yang menurut aku mesti kita perhatikan ketika kita cari target market gitu ya. Bukan ngomongin soal banyak-banyakan. Apakah dengan lebih banyak followers bisa jual lebih banyak? Punya chance lebih banyak untuk jualan. Oke, jualan tuh nggak cuma gara-gara followersnya banyak bisa jualan. Kalau produknya nggak jelas juga nggak akan dibeli. Produknya nggak pas dengan pain point dari audiensnya juga nggak akan dibeli. Tapi kalau pas, produknya pas, pain pointnya pas, solusinya pas, audiensnya pas, itu baru luar biasa. Karena pernah aku dengar satu berita gitu tentang orang tuh followersnya 3 juta atau 30 juta, aku lupa gitu ya. Pokoknya 3 juta deh. Nggak bisa jual berapa potong baju. Waduh, itu sedih amat. Ya kan? Sedangkan orang-orang yang punya followers cuma mungkin 1.000, 2.000 udah bisa jual banyak, ya kan? Nah jadi jangan sampai kita tuh terbatas untuk kita tuh mencoba bangun sebuah hal itu di social media cuma karena followers kita dikit. Yang penting cari orang yang tepat. Oke, nah cari orang yang tepatnya ini yang nggak gampang. Jadi perlu lah kita cek beberapa hal. Kalau menurut aku ada 3 hal yang kita perlukan untuk kita tuh menemukan followers yang tepat gitu ya. Yang pertama itu ngomongin soal network. Network itu ngomongin kita tuh bisa diomongin nggak sama orang-orang. Itu yang paling penting. Ketika kita udah masuk, networknya itu bisa nggak bawa kita ngomong tanpa kita perlu yang ngomongin. Jadi mereka yang ngomongin aja, wes beres gitu pokoknya. Nah yang kedua itu adalah bagaimana caranya kita punya chemistry atau kita punya feeling terhadap orang-orang di dalamnya. Kenapa? Karena sesekali aku mikir gitu ya. Kebetulan sih aku di insurance industry itu juga kadang-kadang apakah suka banget karena mereka ngomonginnya bisnis, ya aku suka. Tapi apa habis suka banget sama insurance-nya atau finance-nya? Not really actually gitu. Sebenarnya buat aku tuh cukup berat karena aku kayak aduh masih ngomongin soal uang lagi, aduh malas gitu ya. Nggak terlalu fun aja buat aku. Cuman aku happy karena orang-orang yang aku ajak ngomong mereka ngomongin soal bisnis, dan itu yang aku bikin aku senang, dan orang-orangnya juga fun juga sih, aku juga happy. Jadi kalau teman-teman tanya gitu, William kamu kalau punya uang dan udah unlimited lah, masih mau nggak main sama insurance agents? Aku sih jawabnya yes, aku masih mau. Karena ada beberapa agent asuransi yang buat aku fun banget dan aku follow dan kita jadi temen. Lalu kayak, why not? Kenapa enggak? Ketiga itu adalah money. Nah ini penting. Jadi aku nggak bilang orang-orang di K-pop itu nggak punya uang gitu ya. Cuma memang mungkin untuk produk yang aku jual, itu zaman dulu kan aku jual produk jual bahasa Korea gitu ya. Bukannya mereka nggak bisa beli sih. Tapi mungkin untuk kapasitas aku punya produk yang cukup premium ketika itu nggak banyak yang bisa beli. Meskipun totalnya sih aku punya banyak banget sih klien sih, gila banyak banget. Dulu 2 tahun punya segitu banyak buat aku gila. Cuman
nggak bisa meledak kayak orang-orang bisa punya klien tuh 20.000, 30.000 klien. Aku nggak, aku paling cuma 1.000 lah gitu ya. Tapi dengan aku punya harga premium, buat aku cukup. Aku nggak pengen ngajarin orang-orang banyak yang susah-susah. Maksudnya susah tuh gini, orangnya tuh susah untuk diajarin, karena menurut aku produk aku dipakainya juga nggak gampang gitu sebenarnya. Nah, money ini mempengaruhi apakah orang itu bisa beli produknya kita atau enggak. Jangan-jangan follower kita gede tapi nggak ada money-nya, nggak ada kapasitas buying power-nya. Nah, ketika nggak ada buying power, kita mesti mikirinnya apa? Gimana caranya produk kita bisa diturunin dengan kasih value lebih, supaya bisa pas ke mereka punya buying power. Nah, itu kan susah jadinya. Jadi di Indonesia sih kita untungnya marketnya tuh besar banget gitu ya. Jadi pasti ada gitu, cuman ya kapasitasnya kita mesti nanti terbatas lah, nggak semua orang bisa beli untuk produk-produk kita yang mahal gitu ya. Nah, kira-kira itu sih tentang 3 indikator untuk menentukan target marketnya. Dan yang paling penting, followers Instagram itu nggak menentukan apa kita bisa jualan banyak atau tidak. Aku berani jamin 100% kalau yang itu ya. So, 3 hal yang teman-teman perlu ingat ketika menentukan target market adalah network, chemistry, dan juga money ya. So, kita ketemu lagi di video berikutnya, hopefully bisa ngebantu. Jangan lupa di thumbs up, di subscribe juga, dan juga di share video-videonya supaya teman-teman yang lainnya juga bisa nonton dan merasa terbantu dengan video ini. Oke, so thank you so much, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.